Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa belajar bersama terkait materi IPS. Baik, sebelum mempelajari ilmu IPS, tolong persiapkan alat tulis serta buku paketnya, dan mari kita mulai dengan bersama-sama membaca isti'adzah wal basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama terkait upaya-upaya meningkatkan kerjasama ASEAN. Sejak tahun 2015, ASEAN telah terbangun melalui 3 pilar, yaitu kerjasama dalam bidang sosial budaya, kerjasama dalam bidang politik dan keamanan, dan kerjasama dalam bidang ekonomi. Melalui ketiga pilar ini, anggota-anggota ASEAN diharapkan mampu mengatasi masalah-masalah yang ada di warga masyarakat ASEAN, serta bisa menjaga keamanan wilayah daerah ASEAN, dan bisa memenuhi kebutuhan hidup warga negara ASEAN, dan bisa bersaing di kancah internasional. Dalam kehidupan bermasyarakat, pasti menemukan berbagai masalah atau tantangan, karena sudah tersurat di Quran surat Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Bahwa apakah kamu mengira bahwa kamu itu dikatakan beriman sebelum datang ujian? Nah, ujiannya itu berupa apa? Ujiannya bisa berupa kemiskinan, kelaparan, atau kesenangan, dan lain sebagainya. Dalam kehidupan bernegara pun kita menghadapi tantangan, baik di bidang kependudukan, kemiskinan, ketenaga kerjaan, dan kesejahteraan masyarakat. Nah, untuk mengatasi tantangan-tantangan yang tadi disebutkan, masyarakat ASEAN melalui pilar sosial budaya mencoba untuk mengatasinya, yaitu melalui program pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kesehatan, dan lingkungan hidup. Untuk lebih jelasnya, kita akan bahas bersama di slide selanjutnya. Upaya meningkatkan kerjasama ASEAN bisa dilakukan melalui bidang pendidikan. Contohnya yaitu melalui program student exchange atau pertukaran pelajar. Pertukaran pelajar merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kerjasama dan kualitas pendidikan di Asia Tenggara, sehingga memiliki daya saing internasional. Maksudnya, di wilayah Asia Tenggara ini, antar anggota negara ASEAN saling bertukar pelajar. Tujuannya tidak lain yaitu meningkatkan mutu pendidikannya atau meningkatkan mutu lulusan siswanya supaya mampu bersaing dengan negara-negara di benua lain atau di kancah internasional. Selain dengan
program pertukaran pelajar, yaitu dibentuklah kurikulum yang berdasarkan asas demokrasi, perdamaian, dan juga HAM atau hak asasi manusia. Jadi, anggota-anggota ASEAN berkumpul, bermusyawarah untuk membentuk kurikulum yang berasas demokrasi, perdamaian, dan juga hak asasi manusia. Upaya meningkatkan kerjasama ASEAN melalui bidang kebudayaan, yaitu mengadakan event se-Asia Tenggara. Tujuan dari event ini yaitu upaya untuk meningkatkan dan menjalin kerjasama sesama anggota-anggota ASEAN. Event-event ini sering dilakukan di wilayah Asia Tenggara. Contohnya yaitu Festival Film ASEAN. Kemudian yang kedua, pariwisata atau tourism agreement, di mana warga negara Indonesia boleh berpariwisata ke negara-negara anggota ASEAN yang lain dengan persetujuan tertentu dan sebaliknya. Kemudian yang ketiga yaitu event SEA Games. Nah, event SEA Games ini biasanya diadakan 2 tahun sekali. SEA Games ini merupakan event atau lomba sepak bola. Kemudian yang keempat yaitu pertandingan persahabatan antar warga negara ASEAN. Contohnya misalkan perlombaan bulu tangkis antara negara Indonesia dengan negara Malaysia dalam rangka menjalin persahabatan. Kemudian contoh yang terakhir yaitu The Academy Asia. The Academy Asia ini merupakan lomba tarik suara atau lomba dalam bidang musik. Tentunya sudah pernah dilakukan oleh Indonesia. Upaya meningkatkan kerjasama ASEAN dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu bisa dilakukan melalui pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga dapat bersaing secara internasional. Nah, peningkatan kualitas sumber daya manusia ini bisa dilakukan melalui bidang pendidikan. Sudah dijelaskan ya di video sebelumnya bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui cara pertukaran pelajar atau pembentukan kurikulum. Nah, selain itu juga dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia ini bisa dilakukan dengan cara pemberian beasiswa ke warga negara yang berada di wilayah ASEAN. Atau juga melakukan program latihan untuk warga negara ASEAN. Kenapa hal ini dilakukan? Yaitu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk warga negara ASEAN. Selain peningkatan kualitas sumber daya manusia, yaitu membentuk kelompok peneliti antar negara ASEAN atau disebut sebagai COST ASEAN. Nah, para peneliti ini berkumpul kemudian melakukan sebuah research gitu ya untuk menemukan sebuah teknologi yang baru atau ilmu yang baru. Upaya peningkatan kerjasama ASEAN melalui bidang kesehatan, yaitu bertujuan untuk meningkatkan mekanisme kerjasama di bidang kesehatan. Terkait dengan cara peningkatan mekanismenya,
yaitu bisa dilakukan melalui yang pertama, upaya tanggap darurat terhadap wabah penyakit. Contohnya peristiwa yang sekarang kita alami bersama, yaitu menghadapi wabah penyakit COVID-19. Bagaimana cara warga negara ASEAN menghadapinya atau upaya tanggap daruratnya? Yaitu seluruh anggota negara ASEAN bersama-sama melakukan program lockdown atau karantina. Yang kedua yaitu peningkatan kapasitas tenaga kesehatan seperti studi komprehensif tenaga kesehatan. Maksudnya, tenaga kesehatan di negara-negara ASEAN saling bertukar atau saling studi banding. Misalnya, tim medis Indonesia studi banding ke negara Singapura, di mana studi banding ini melihat kinerja tim kesehatan di Singapura, bagaimana cara mengatasi kesehatan di sana. Apabila ada kelebihan, maka diambil kelebihannya dan diterapkan di Indonesia. Begitupun sebaliknya, negara Singapura juga meneliti atau menelaah tim kesehatan Indonesia. Apabila ada kelebihan, maka diterapkan di negara Singapuranya. Yang ketiga yaitu berbagi teknis dan mobilisasi tim medis. Maksudnya berbagi tips kesehatan antar wilayah negara ASEAN dan mobilisasi tim medis. Jadi bisa jadi tim medis Singapura itu bisa bekerja di Indonesia, begitupun sebaliknya. Tim medis Indonesia bisa bekerja di Singapura atau negara-negara yang lain masih satu wilayah dengan ASEAN. Dan yang terakhir yaitu peningkatan kapasitas dan penyediaan obat dan alat kesehatan. Maksudnya negara-negara di Asia Tenggara berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kapasitas dan penyediaan obat dan alat kesehatan. Satu sama lain saling bekerja sama untuk mencukupi kebutuhan kesehatan tersebut. Bisa jadi Indonesia minta bantuan kepada negara Singapura yang kesehatannya sudah lumayan bagus, atau sebaliknya, warga negara Singapura membutuhkan tenaga kerja tim medis dari Indonesia. Peningkatan kerjasama ASEAN di bidang lingkungan hidup. Secara formal, kerjasama ASEAN di bidang lingkungan hidup dimulai sejak tahun 1978. Di mana dalam bidang lingkungan hidup ini mengandung 6 kelompok kerja, yaitu penanganan polusi lintas batas. Yang kedua, konservasi alam. Yang ketiga, lingkungan hidup. Yang keempat, pengelolaan lingkungan hidup. Yang kelima, ekonomi lingkungan. Dan yang terakhir, informasi lingkungan. Upaya peningkatan kerjasama ASEAN dalam pilar politik dan keamanan, yaitu bertujuan untuk menjaga stabilitas dan kedaulatan serta keamanan negara-negara yang berada di wilayah Asia Tenggara. Untuk menjaga stabilitas, kedaulatan, dan keamanan negara-negara ASEAN, ASEAN berupaya untuk meningkatkan pelayanan publik melalui peningkatan kemampuan pemerintah dan keterlibatan masyarakat madani atau civil society dalam setiap pengambilan keputusan.
Maksudnya, ASEAN dalam mengambil keputusan atau membuat sebuah kebijakan itu tidak kaku. Artinya, kebijakan tersebut bisa diterima oleh masyarakat ASEAN yang berbagai macam suku, budaya, ras, atau majemuk, atau masyarakat madani. Nah, contoh kebijakan atau keputusan masyarakat ASEAN yang diterima oleh masyarakat madani atau masyarakat Asia Tenggara, yang pertama terkait dengan pengetahuan dan keterampilan perempuan dalam bidang lingkungan. Jadi ada sebuah kebijakan bahwa perempuan boleh berkecimpung dalam bidang pengetahuan dan keterampilan. Yang kedua yaitu kebijakan terkait akses kepemilikan dan kontrol terhadap sumber daya. Artinya, dalam kebijakan ini harus diterima oleh negara-negara lain yang berada di wilayah Asia Tenggara. Contoh dari kebijakan akses kepemilikan dan kontrol terhadap sumber daya yaitu terkait dengan wilayah kedaulatan atau ZEE ya, kalau di laut, zona ekonomi eksklusif. Mungkin itu peraturan yang sesuai dengan keputusan masyarakat ASEAN. Contoh kebijakan atau keputusan masyarakat ASEAN yang ketiga yaitu pembuatan kebijakan, strategi, dan program mengenai lingkungan berkelanjutan untuk perempuan, terutama yang berasal dari kelompok rentan. Artinya ada keputusan atau kebijakan baru untuk perempuan yang lanjut usia. Upaya peningkatan kerjasama ASEAN dalam pilar ekonomi yaitu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ASEAN. Nah, cara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ASEAN yaitu dibentuknya AFTA dan MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. MEA ini bertujuan yaitu supaya produk yang dihasilkan oleh Asia Tenggara bisa dijual secara mendunia sehingga mencapai pasar global atau global market. Hal ini mendorong perekonomian internasional di sektor perdagangan, khususnya di wilayah Asia Tenggara. Jadi dengan organisasi MEA ini, masyarakat ASEAN tertolong atau terbantu karena organisasi ini merangkul warga masyarakat ASEAN untuk menciptakan produk-produk unggul dan membantu memasarkannya di kancah internasional. Negara Indonesia mengaplikasikan program MEA ini di dalam negerinya, yaitu dengan cara mendirikan koperasi, di mana tujuannya yaitu sebagai program penunjang ekonomi masyarakat, sehingga pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini masih tergolong tinggi, di mana menghasilkan produk yang kreatif yang memiliki daya saing cukup tinggi. Di Indonesia sendiri,
warga masyarakatnya dibuat atau dikumpulkan untuk membentuk sebuah koperasi, di mana modalnya dari anggota dikelola oleh anggota dan dipasarkan oleh anggota. Nanti labanya pun untuk anggotanya. Itulah bentuk koperasi untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat Indonesia. Dalam melakukan upaya peningkatan kerjasama antar negara ASEAN, ternyata kita generasi muda bisa bersumbangsih untuk melakukan partisipasi. Bagaimana cara melakukan partisipasi dalam peningkatan kerjasama ASEAN? Yaitu kita melakukan beberapa pembenahan seperti struktur politik, kekuatan para penegak hukum dan militer, adanya visi dengan semangat kultural, perbaikan kesejahteraan sosial, dan yang terakhir, penguatan ekonomi. Semoga kita semua sebagai generasi muda bisa melakukan pembenahan ini. Jazakumullah khairan katsiran atas perhatiannya. Semoga kakak bisa memahami apa yang Ustazah sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dan salah ucap. Ya. Untuk itu, mari kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, karena kegiatan belajar mengajar sudah selesai, jangan lupa kerjakan tugasnya. Nanti untuk pengisian tugas linknya menyusul. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.